Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Sri Lastari, calon guru penggerak angkatan 8 di SMA Negeri 1 Ciampea, Bogor. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada materi 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik, saya mendapatkan pemahaman mengenai proses coaching yang baik sesuai dengan prinsip coaching, yaitu pembinaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, dalam proses coaching sebagai seorang coach kita harus mempunyai kompetensi, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pada percakapan dalam proses coaching, ada alur yang dapat digunakan agar proses coaching berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu menggunakan alur PIRTA. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, antusias, karena ketika melihat judul coaching pada supervisi akademik, hal tersebut biasa dilakukan oleh kepala sekolah. Oleh karena itu, saya sangat antusias dan penasaran. Terus ada optimis. Optimis di sini saya setelah mempelajarinya, saya optimis dan yakin bahwa saya bisa, asalkan saya mau belajar dan berusaha. Selanjutnya ada rasa senang karena saya dapat belajar dengan cara mempraktikkannya bersama rekan CGP 1PP dan membuka pemahaman saya mengenai proses coaching. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dari proses belajar mulai dari bidik sampai dengan demonstrasi kontekstual menjadikan saya mampu memahami proses coaching dengan berkolaborasi bersama rekan CGP 1PP. Kami mempraktikkan proses coaching sesuai dengan alur PIRTA dan sesuai dengan prinsip coaching. Dan kami mampu menumbuhkan kompetensi apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang perlu saya perbaiki adalah saya harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching agar dapat menggali lebih dalam agar coaching dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Di sini saya dapat melakukan proses coaching menggunakan alur dengan sebaik mungkin, baik sebagai supervisor, coach maupun coaching. Pada saat saya sebagai supervisor, saya harus dapat mengamati dengan baik tanpa berpihak pada coach ataupun coaching dan memberikan masukan kepada coach. Pada saat saya sebagai coach, saya harus mampu mengendalikan diri saya dan menahan emosi-emosi yang ada agar kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot dapat tumbuh. Begitupun sebagai seorang coaching, saya harus bijak dalam menjawab setiap refleksi. Yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, menunjukkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan saya adalah bagaimana ketika proses coaching dilakukan untuk mengatasi masalah siswa. Proses coaching kepada siswa dapat dilakukan ketika guru mengetahui mengenai pengetahuan tentang proses coaching dan mau mengaplikasikannya. Untuk mengatasi masalah siswa, guru tidak hanya bisa sekedar menasihati saja, tetapi guru harus menggunakan proses coaching agar siswa dapat menemukan solusi permasalahannya dengan sendirinya. Oleh karena itu, siswa dapat secara sadar dan mau berusaha agar permasalahannya dapat diatasi dengan baik, mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi, sehingga tergali wawasan insight baru. Proses coaching dilakukan agar dapat terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Menjadi seorang pemimpin pembelajaran harus dapat memahami perkembangan murid secara menyeluruh, baik pada aspek kognitif ataupun sosial emosional. Sebagai seorang guru, kita harus bisa menjadi pemimpin
kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan di tingkat sekolah adalah menyebarkan pemahaman mengenai proses coaching terhadap rekan sejawat di sekolah, mengubah pemikiran supervisi akademik hanya sebagai penilaian tahun semata, tapi dengan proses coaching juga dapat menggali kompetensi yang dimiliki, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi dari tantangan tersebut adalah dapat berupa diseminasi pemahaman mengenai proses coaching atau memberikan contoh proses coaching dengan menyebarkan video-videonya pada media sosial yang dapat diakses oleh rekan sejawat di sekolah. Refleksi yang ketiga yaitu membuat keterhubungan pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dari mulai tahapan praobservasi, observasi hingga pasca observasi. Dari hasil supervisi itu, saya mendapatkan masukan yang berharga untuk perbaikan kompetensi saya sebagai seorang guru. Penerapan di masa mendatang. Untuk proses coaching ke depannya dapat diterapkan dan semua guru dapat memahami mengenai proses coaching ini dan dapat memahami mengenai prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, kita belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan belajar murid agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki murid. Begitupun dengan proses coaching, seorang coach harus memaksimalkan potensi yang dimiliki coachee agar dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pada modul 2.2, kita belajar mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Saya mendapat informasi lain pada video-video YouTube mengenai proses coaching, serta saya melakukan penguatan dengan bertanya kepada rekan sejawat yang sudah pernah belajar mengenai proses coaching. Itulah hasil refleksi saya pada koneksi antar materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.